record. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Kita ketemu lagi di Zoom meeting untuk pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat untuk kita punya meet online di Zoom untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan jurusan PITL kelas 11. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan bahas sedikit tentang tugas yang kedua tentang pembuatan proposal, karena saya lihat kayaknya kalian agak sedikit kesulitan buatnya. Jadi sampai saat ini belum ada yang submit. Untuk yang tugas pertama itu sudah ada 3 kelompok yang upload ya, dan itu sudah saya kasih nilai. Terus saya bahas sedikit juga tentang link absensi. Jadi kalian punya absensi itu sudah terekap dan kalian bisa lihat sendiri hasilnya bagaimana. Nah, lalu yang terakhir saya akan bahas sedikit juga tentang persiapan ujian akhir semester genap. Oke ya, jadi kita mulai saja. Saya mau share sedikit tentang tugas yang kedua ini. Oke, sudah kelihatan kok? Halo, Angga, Ruben? Sudah Pak. Sudah. Oke. Nah, jadi ini ya. Jadi di tugas kedua itu, yang saya minta kalian bikin proposal pembuatan produk kreatif. Jadi maksud dari proposal ini, itu fungsinya supaya kalian bisa mendapatkan bantuan keuangan, misalnya kalian mau membuat sebuah produk, atau bisa juga untuk memperkenalkan ke khalayak ramai, ke masyarakat, kalian punya produk itu sebenarnya apa. Jadi ini nih kenapa saya harus ajarkan, karena suatu saat misalnya kalian sudah sampai di dunia kerja, atau nanti kuliah, misalnya kalian lanjut ke politeknik, nah itu kalian pasti akan ketemu dengan hal-hal yang seperti ini. Sebelum kalian membuat sebuah produk kreatif, atau sebuah alat, atau sebuah barang yang akan nantinya kalian jual, itu yang paling pertama sekali adalah kalian membuat proposal dulu. Jadi kan di tugas yang pertama itu saya sudah minta kalian untuk bentuk kelompok kan, supaya pekerjaannya lebih mudah, itu kalian harus kerjakan secara kelompok. Dan kemarin saya lihat itu Angga ya, kalau nggak salah itu sudah sampai selesai buatnya, yang lampu itu. Nah itu bagus juga ya, makanya itu saya jadikan materi proposalnya. Saya sudah lihat itu dia punya model lampunya bagus. Cuma itu berarti kaliannya produk sudah jadi. Sebenarnya belum sampai situ, tapi nggak apa-apa juga. Tidak apa-apa juga untuk nanti perlahan-lahan kalian ikuti saja. Jadi awalnya sebenarnya itu bentuk kelompok. Setelah bentuk kelompok bikin proposal. Setelah proposalnya itu sudah jadi, baru kalian buat alatnya. Nah kalau sudah jadi ya berarti ya sudah ada nilai itu sampai terakhir. Oke. Jadi saya jelaskan sedikit tentang ini. Dia punya proposal. Itu dari awal namanya bentuk proposal itu standarnya sudah seperti ini. Jadi ada logo sekolah, dan itu sudah saya upload di Classroom ya. Jadi bisa kalian download langsung di situ, baru tinggal rubah-rubah saja. Nah, jadi untuk halaman pertama itu halaman judul, itu kalian kasih masuk judul dari kalian punya ide kreatif itu. Jadi kemarin saya lihat tuh punyanya si Angga itu lampu tumbler baterai light ya. Berarti ada baterainya. Nah, kelompoknya kelompok light, lalu diusulkan oleh siapa. Nah, di sini saya sengaja langsung masukkan namanya. Jadi format yang penamaan di sini untuk judul itu adalah nama lengkap, lalu NISN, lalu sebagai apa dia di kelompok itu. Nah, di sini yang nomor 1 itu ketua, lalu selanjutnya itu anggota kelompok. Karena kalian kemarin mintanya bisa 6 orang supaya pas kalian punya kelompok. Nah itu jadi di sini ada 1 ketua kelompok, terus yang 5-nya lagi itu anggota. Ini saya sudah masukkan. NSN itu kalian sudah harus tahu ya. Kalaupun tidak tahu, kalian bisa lihat di absensi itu saya sudah masukkan kalian punya nomor NSN. Nah selanjutnya halaman kedua, itu bagian pengesahan. Jadi proposal ini tuh nanti disahkan oleh saya sebagai guru mapel, lalu
ketua kelompoknya ada tanda tangan di situ, sama nanti dari Kak Komli, Pak Sosiawan dengan Pak Siles untuk menyetujui dari kepala sekolah. Ini nanti akan kita buat sampai di sini harusnya. Jadi itu di bagian halaman pengesahan produk itu ada judul. Jadi kalian punya produk kreatif itu apa namanya. Lalu mata pelajarannya kan tetap ini tidak perlu diganti, kompetensi kalian juga tidak perlu diganti. Nah, di bagian sini yang ketua kelompok ini tinggal ganti dengan masing-masing ketua kelompoknya itu siapa. Jadi cukup satu saja. Nanti anggota kelompoknya itu akan dibahas di bagian lampiran terakhir. Nah, halaman ketiga itu daftar isi. Nah, daftar isi ini kalian ikuti aja lurus-lurus seperti ini. Jadi ada bagian pendahuluannya, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, terus luaran ini maksudnya hasil yang diharapkan. Semuanya sudah saya berikan contoh. Nah, di bab 2 itu tinjauan pustaka, bab 3 itu metode pelaksanaan. Semuanya sudah saya berikan contoh. Itu tinggal kalian lihat dan rubah-rubah saja. Yang perlu kalian rubah itu ya di ini halaman 5 yang ringkasan ini. Ini kalian lihat idenya seperti ini. Ini saya ambil contohnya dari internet juga ya. Nanti tinggal kalian rubah-rubah kata-katanya. Saya yakin bisa itu. Kalau misalnya kesulitan juga bisa langsung konsultasi dengan saya bisa lewat WA. Nah, pendahuluan contohnya juga seperti ini. Jadi ada judul, latar belakang, rumusan masalah. Tinggal ikuti aja ini, baru tinggal ganti dengan kalian punya nama produk kreatif. Tujuan, terus luaran yang diharapkan. Jadi maksudnya luaran ini output ya. Jadi hasil produknya itu seperti apa. Nah, langsung lanjut ke bab 2 itu tinjauan pustaka. Jadi kenapa kalian buat produk ini? Kalian tahu dari mana? Nah, itu kalian tampilkan di sini. Itu fungsinya apa saja. Terus ini variasinya, penjelasan tentang ini produk ini apa-apa sampaikan di situ. Terus ambil sedikit teori-teori umum yang kalian dapat dari Google. Jadi kayak sejarah lampu. Kalau misalnya kalian buat tentang lampu ya sejarah lampu. Kalau kalian buat tentang LED ya sejarah tentang LED itu apa. Terus kalau kemarin itu saya juga lihat ada yang mau buat power bank tenaga matahari. Nah, mungkin kalian bisa cari di Google solar panel itu sejarahnya bagaimana. Nanti kalau misalnya bingung, silakan saja ini konsultasi dengan saya di WA ya. Bisa di grup atau langsung japri juga kalau misalnya malu ngomong di grup, langsung japri saja. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya, dia punya contoh. Terus ini bagian metode pelaksanaan itu step by step pembuatan dari proposal sampai alatnya itu jadi, alat atau produknya itu jadi. Nah, ini ada studi literatur, segala macam. Ini kalau misalnya kalian tidak rubah juga tidak apa-apa, tapi sebaiknya kalian baca, jadi kalian mengerti ya apa itu maksudnya studi literatur, observasi, perancangan sistem kerja, karena ini sangat penting untuk pembuatan sebuah produk kreatif. Kalau misalnya nanti kalian ingin mengajukan ke slide sekolah, itu bisa juga, formatnya seperti ini. Nah, lalu biaya. Nah, biaya ini yang paling diharapkan kalian bisa buat. Walaupun sekarang tidak terlalu penting karena mungkin kalian sudah bisa dapat biaya dari orang tua atau kalian punya tabungan sendiri untuk beli. Tapi kalau misalnya suatu saat kalian ingin buat secara massal, jadi di produknya itu mau diproduksi massal untuk bisa dijual keluar, nah itu kalian harus bisa hitung biayanya. Jadi contoh perhitungannya itu saya juga sudah lampirkan ya. Nah, seperti ini nih. Jadi peralatannya itu dihitung semua, kayak kalian pakai obeng. Obengnya itu ada berapa? Harga obeng itu berapa? Nah, ini dikali nih, 3 kali 50.000 udah punya berapa. Ini walaupun kalian sudah punya, kalau di dalam proposal itu tetap harus dihitung harganya. Harus dimasukkan. Kalau kalian tidak mengerti, ya sudah biarkan seperti ini saja. Itu juga tetap akan saya nilai. Yang penting kalian sudah tahu bahwa dalam membuat sebuah proposal itu harus ada justifikasi anggaran kegiatan. Gitu ya. Nah, ada juga
Jadi anggaran itu ada peralatan penunjang. Peralatan itu kan alat itu sesuatu yang tidak habis dipakai. Itu yang alat. Kalau bahan, dia setelah dijadikan produk, dia habis. Nah, jadi bedakannya antara alat dengan bahan. Nah, ini contohnya kalau misalnya yang lampu tidur itu yang saya dapat dari proposal aslinya. Nah, dapatnya sekian, jadi modalnya itu untuk peralatan 1.420.000, untuk bahannya 2.950.000. Lalu ada biaya perjalanan, ini nih kalau misalnya kalian melakukan perjalanan, ada biaya iklan segala macam, ini untuk kalian tahu saja, contoh. Jadi kalau misalnya kalian buat proposal yang seperti ini, proposal ini tinggal kalian download, terus modifikasi isinya, lalu upload kembali. Itu maksud saya. Dan bagian sini ini tidak usah dirubah. Yang penting ada saja untuk sebagai bahan belajar. Nah, lalu ini yang saya minta dirubah, desain prototype. Jadi prototype itu kan biasa dibuat dulu bentuknya dari imajinasi kalian. Jadi bisa kalian gambar manual seperti ini, bisa juga kalian gambar prototype. Kemarin saya lihat punyanya si kelompok Angga ya. Ini sudah kirim ke saya bentuknya seperti ini. Kelihatan kok? Angga? Iya, Pak. Nah, ini yang Angga punya kemarin. Ini sudah jadi produk nih. Sudah bagus. Nah, tinggal ini nih mungkin kelompok kamu siapa yang bisa gambar aja terus masukkan ke proposal. Ya, baik, Pak. Gitu ya. Jadi gambar tangan saja tidak apa-apa, terus ini difoto pakai HP, terus kasih masuk di file Word ini. Jadi saya rasa kalian tahu sudah bisa kan, tinggal untuk Word itu kalau untuk anak SMK sudah harus bisa. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi proposal yang sudah saya upload di Classroom itu, nah ini kan sudah saya upload nih di tugas 2. Dia di materi ya. Nah, jadi contoh proposalnya itu di materi yang ini. Ini kalau misalnya kalian buka pakai komputer, itu tinggal diklik seperti ini. Nah, nanti terbuka seperti ini kan. Ini tinggal kalian pilih Open with Google Docs. Nanti dia akan terbuka. Nah, kalau sudah terbuka dia akan tampilannya seperti ini. Jadi mirip kayak di ini ya. Mirip kayak di Word. Tapi supaya mempermudah kalian mengedit, di-download dulu saja. Jadi kalian klik di file sini. Lalu pilih download, lalu kalian pilih ini, Microsoft Word. Diklik. Nah, ini nanti boleh tinggal kalian, setelah selesai tinggal open. Nanti setelah open itu maka dia akan muncul seperti ini di Microsoft Word. Baru tinggal kalian edit saja. Jadi ini nih kalian ganti, terus nama kelompok itu diganti. Nah, ini juga diganti ya, bagian pengesahan produk sama bagian isinya, ringkasan dan seterusnya. Setelah diganti, kalian save, lalu upload kembali ke Classroom. Sama seperti kalian upload yang tugas pertama itu, gitu ya. Jadi saya rasa sudah bisa lah. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, bisa japri saya saja, atau kita diskusi di grup WA. Oke, jadi itu yang pertama ya, tentang kalian punya tugas kedua. Lalu selanjutnya tentang absen. Jadi ini di Classroom, itu saya juga sudah kasih link absensinya ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah masuk ke grup Classroom, sudah masuk di Classroom, itu kalian masuk ke Classwork atau tugas kelas, itu di bagian paling atas itu ada link absensi online. Itu tinggal kalian klik seperti ini. Nah, ini kan ada tanggal absensi. Di grup, saya sudah bagikan juga link untuk rekapan hasil absensinya. Jadi kalau misalnya kita kembali di grup PKK ya.
Di grup PKK itu kalau kalian masuk ke deskripsi grup atau info grup, itu di bagian deskripsinya itu sudah ada, itu saya kasih link ini yang rekap absensi. Kalau misalnya kalian buka pakai WhatsApp web, tampilannya seperti ini. Kalau di HP itu nanti sudah bisa lihat di grup, tinggal klik yang bagian ikon bagian atasnya itu. Baru nanti kalian lihat di bagian grup description. Ini bisa diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi absensi kalian itu sudah akan terekap otomatis setiap minggunya. Karena kalau jadwal PKK itu kan 1 kali seminggu. Untuk TITL 11 TITL 1 itu hari Kamis, yang 11 TITL 2 itu hari Selasa. Nah, yang untuk hari Kamis, untuk hari ini itu saya juga sudah minta untuk absen nih. Tanggal 25 sekarang. Kita lihat siapa yang sudah absen. Jadi yang sudah absen itu Angga, Arfan, Apel, Kristo, David, Eli, Lucky, Mariano, sama Peter. Nah, ini kebetulan Angga ada di sini. Angga, halo. Ya, Pak. Nah, ini kamu tanggal 4 Februari itu belum absen. Jadi bisa silakan absen ya. Bisa Ini kok, Pak. kamu bisa buka saja kembali daftar hadir itu. Nah, tanggal absen ini yang kamu pilih sesuai dengan tanggal ini. Jadi misalnya tanggal 4 bulan 2 kan, 4 Februari. Kamu pilih ya 4 Februari begini. Iya, Pak. Selanjutnya itu seperti biasa. Begitu ya? Iya, baik, Pak. Nah, nanti dia akan otomatis di sini berubah jadi hadir. Gitu ya. Dan ini Iya, sudah Pak. 6 kali Pak, pertemuan. kalau punya Pak. Semua bisa, silakan. Ruben. Siap Pak. Penuhi saja ini supaya nanti, karena dari sini itu nanti jadi nilai. Nanti jadi nilai, ada nilai absensinya. Nilai absensinya itu yang ini nih. Jadi kan Angga sekarang masih kurang 1 kan, makanya nilainya 83. Nanti kalau misalnya dilengkapi, nanti nilainya jadi 100. Nilai absensi itu nanti fungsinya untuk membantu kalau kalian punya nilai ujian akhir semester itu rendah. Itu nanti akan saya pakai untuk bantu. Oke. Jadi kalau setelah selesai ini Zoom ini tinggal buka saja linknya, baru absen sesuai dengan tanggal yang kalian lihat masih alfa-alfa ini. Silakan dilengkapi. Ya, saya rasa itu untuk absensi. Lalu lanjut ke persiapan ujian semester, ujian akhir semester. Ini kelihatan kok yang pemberitahuan ini? Iya Pak, iya Pak. Ya. Kelihatan Pak. Nah, ini sebenarnya dibagikan ke orang tua kalian ya. Jadi ada pemberitahuan untuk orang tua wali, peserta didik, maksudnya kalian punya bapak, ibu, atau wali. Itu kalian akan ujian akhir semester genap itu tanggal 15 sampai 20 Maret 2021. Jadi kurang lebih 3 minggu lagi ya. Ini tanggal 15 Maret. Hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, kalian nanti akan diminta untuk datang ke sekolah untuk ambil kartu peserta UAS. Itu kalian ambil di sekolah, dan jangan lupa pada saat ke sekolah itu ingat protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan ini kalian harus pakai masker, terus kalau bisa bawa hand sanitizer sendiri. Karena ini untuk hari ini saja sudah ada 2 guru SMK 2 yang meninggal. Jadi tadi pagi ini sudah 2 orang. Tapi saya juga kurang tahu ya apa karena COVID atau sudah karena usia. Yang jelas hari ini 2 orang yang saya lihat berita dukanya. Karena kebetulan saya guru baru, jadi saya tidak terlalu kenal. Jadi kalian juga tolong jaga kesehatan ya. Kalau mau keluar itu jangan ditahan-tahan dulu saja. Kalau tidak terlalu penting, di rumah saja lebih baik.
Oke, kita lanjut terus. Yang kedua, itu kalian bisa ngambil kartu peserta UAS. Itu kalau sudah ada bukti pelunasan iuran komite sekolah sampai bulan Juni 2021. Jadi kalian diharapkan sudah bayar uang komite. Nih, buat yang belum bayar, mungkin bisa segera bayar, konsultasi sama wali kelasnya, wali kelas kalian. Lalu yang ketiga, itu pola ujiannya itu ada dua ya, ada luring atau luar jaringan dan daring atau dalam jaringan. Nah, kalau luring ini buat yang memang kesulitan untuk mengakses internet, misalnya tidak punya paket data atau tidak punya HP, nah itu bisa datang ke sekolah sesuai jadwal yang ditetapkan untuk ngambil soal. Nanti jawabannya itu dikembalikan lagi di kotak penyimpanan jawaban yang sudah disediakan oleh panitia. Nah, kalau ini mungkin agak ribet ya, tapi ya mau bagaimana lagi kalau teman-teman kalian yang belum bisa akses internet ya harus seperti itu. Tapi bagi yang sudah bisa akses internet, nah itu nanti lebih mudah, kalian bisa pakai Google Form namanya. Nanti saya akan buat tugas yang ketiga itu kalian uji coba ujian. Uji coba ujian itu nanti lewat Google Form, linknya saya kirim lewat Classroom, jadi kalian lebih siap kalau mau untuk ikuti UAS nanti. Nah, saya rasa itu saja kita punya pertemuan kali ini. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan kok? Ini saya mau sekali lagi ingatkan ke kalian ini, kalian ini kan angkatan yang memang belajarnya sudah kurang baik lah kalau saya mau bilang. Harus dari rumah, tidak maksimal. Entah mungkin kalau beberapa orang bisa mengikuti, tapi saya lihat lebih banyak yang tidak bisa mengikuti. Setidaknya pertahankan nilai kalian. Yang saya mau bilang, setidaknya pertahankan nilai kalian, karena itu tuh nanti akan sangat berguna pada saat kalian mau lanjut kuliah atau kalian mau cari kerja. Kalau nilai saja sudah rendah, itu ya sudah susah itu kalian mau kemana-mana. Nah, di sini sudah dipermudah nih, kalian cari nilai cuma tinggal ya absen, terus kerja tugas, pokoknya aktif lah mengikuti kegiatan pembelajaran, bagaimanapun itu bentuknya, karena beda guru, beda metodenya. Kalau saya mungkin masih bisa Zoom, tapi guru yang lain belum tentu, mungkin hanya lewat WA saja absennya, ya ikuti saja. Yang penting usahakan kalian punya nilai itu tetap baik walaupun di masa pandemi sekarang. Gitu ya. Halo? Masih ada orang kan? Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Jadi itu saja saya punya pesan. Saya rasa mungkin tidak perlu diperpanjang lagi ya, supaya nanti rekaman streamingnya tidak terlalu besar untuk teman-teman yang tidak sempat ikut hari ini. Terima kasih untuk atensinya. Tetap jaga kesehatan buat kalian semua. Lebih baik di rumah saja kalau misalnya tidak ada yang penting. Dan mungkin hari ini sampai di sini dulu. Kita punya pertemuan. Semoga bisa jadi bekal buat kalian. Terima kasih. Selamat sore semuanya ya. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Ada Pak. Ya, terima kasih. Saya tutup ya mic-nya. Ya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore. Sore, Pak. Salam.